Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan konsep dasar pendidikan inklusif untuk mata kuliah pendidikan inklusif dengan anggota Windy Arti Utami, Vidya Yunitasari, Ria Dotino, Hidayatul Rahmah, Nilu Suryaning Cahya, Titik Rohmawati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang berjudul Konsep Dasar Pendidikan Inklusif. Materi yang kami presentasi meliputi 1. Pengertian dan prinsip-prinsip pendidikan inklusif. 2. Dasar hukum pendidikan inklusif. 3. Sejarah dan praktek pendidikan inklusif. 4. Model-model pendidikan inklusif. Dan 5. Faktor pendukung dan penghambat. Materi yang pertama yaitu pengertian pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang menekankan persamaan hak dan kesempatan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk mengembangkan potensi kecerdasan dan bakat istimewa peserta didik dalam lingkungan pendidikan bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Materi selanjutnya yaitu dasar hukum pendidikan inklusif. 1. Undang-Undang 1945 Amandemen Pasal 31 Ayat 1 dan 2. Nomor 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 1 dan sampai dengan 4. Nomor 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 49 dan 48. Nomor 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 5. Nomor 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 127 sampai dengan 142. Nomor 6 Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Nomor 7 Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas Nomor 380-C-6-MN-2003 tanggal 20 Januari 2003. Nomor 8 Deklarasi Bandung Indonesia menuju pendidikan inklusif pada tanggal 11 sampai 14 Agustus 2004. 9. Landasan pedagogis pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Dari selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pendidikan inklusif. 1. Prinsip persamaan hak dan pendidikan. Pendidikan inklusif mengakomodasi semua anak untuk mendapatkan pendidikan, memperoleh pendidikan yang bermutu, menghargai keragaman, dan mengakui perbedaan individual. 2. Prinsip peningkatan kualitas sekolah. Selalu berusaha untuk meningkatkan mutu dan kualitas sekolah baik dalam penyediaan sarana dan prasarana, kemampuan guru, serta mengubah pandangan sekolah tentang kebutuhan anak, melakukan kerjasama dengan institusi terkait sebagai rekan untuk meningkatkan kualitas sekolah, dan mewujudkan sebuah sekolah yang ramah terhadap anak sehingga anak merasa aman dan nyaman untuk belajar dan berinteraksi dengan teman sebayanya. 3. Prinsip pemerataan dan peningkatan mutu. Pendidikan inklusif juga merupakan strategi peningkatan mutu karena model pembelajaran inklusif menggunakan metodologi pembelajaran bervariasi yang bisa menyentuh pada semua anak dan menghargai perbedaan. 4. Prinsip
bermaknaan. Pendidikan inklusif harus menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan. Nomor 5, prinsip keberlanjutan. Pendidikan inklusif diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenjang pendidikan. Materi selanjutnya adalah sejarah dan praktek pendidikan inklusif. Jadi sejarah pendidikan inklusif itu berkembang dimulai dari negara Skandinavia, Denmark, Norwegia, Swedia. Di Amerika Serikat pada tahun 1960-an oleh Presiden Kennedy mengirimkan pakar-pakar pendidikan luar biasa ke Skandinavia untuk mempelajari mainstreaming dan less restrictive environment yang ternyata cocok untuk diterapkan di Amerika Serikat. Mainstreaming sendiri merupakan menempatkan anak ABK di dalam kehidupan masyarakat umum ataupun sekolah umum. Dan untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan hambatan belajar, maka pada tahun 2005 diadakan simposium internasional di Bukit Tinggi dengan menghasilkan rekomendasi Bukit Tinggi. Dan isinya antara lain menekankan perlunya terus dikembangkan program pendidikan inklusif sebagai salah satu cara menjamin bahwa anak benar-benar memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang layak dan berkualitas. Artinya pendidikan untuk semua. Semua di sini dalam arti tidak membedakan ABK dengan yang normal. Dan kemudian sebagai tindak lanjut Deklarasi Bangkok pada tahun 1994, diselenggarakannya Konvensi Pendidikan di Salamaca, Spanyol yang mencetuskan perlunya pendidikan inklusif yang selanjutnya dikenal dengan The Salaman Statement on Inclusive Education yang berbunyi 1. Semua anak sebaiknya belajar bersama. Kemudian 2. Pendidikan didasarkan kebutuhan siswa, dan yang ketiga, ABK diberi layanan khusus. Untuk yang pertama, semua anak sebaiknya belajar bersama. Itu memiliki arti belajar bersama dalam satu lingkup tanpa membedakan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal pada umumnya. Terus yang kedua, pendidikan didasarkan kebutuhan siswa. Materi selanjutnya yaitu model-model pendidikan inklusif. Yang pertama, kelas reguler atau inklusif penuh. Pada kelas ini, anak ABK dan anak normal akan belajar bersama di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. 2. Kelas reguler dengan klaster. Pada kelas ini, anak ABK akan belajar bersama dengan anak normal dalam kelompok khusus. 3. Kelas reguler dengan pull out, yaitu anak ABK akan belajar bersama dengan anak normal di kelas reguler, namun pada waktu-waktu tertentu mereka akan ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Yang keempat, kelas reguler dengan klaster dan pull out, yaitu anak ABK akan belajar bersama dengan anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu mereka akan mendapat bimbingan khusus. Yang kelima, kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, yaitu anak ABK akan belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu mereka masih dapat belajar dengan anak normal. Yang keenam, kelas khusus penuh, yaitu dalam kelas tersebut hanya terdapat ABK saja pada sebuah sekolah reguler. Kemudian, faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung.
1. Adanya kepedulian pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang kedua, keterlibatan stakeholder sebagai penyelenggara pendidikan yang menyediakan fasilitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, adanya kepedulian pihak usaha untuk menyediakan dan memproduksi media pendidikan yang dibutuhkan. Kemudian, faktor penentu utama agar implementasi pendidikan inklusif bertahan lama. 1. Adanya kerangka yang kuat. 2. Implementasi berdasarkan budaya dan konteks lokal. Ketiga, partisipasi yang berkesinambungan dan refleksi. Selanjutnya adalah faktor penghambat. Yang pertama, terbatasnya dana untuk penyediaan media pendidikan yang dibutuhkan. Yang kedua, minimnya kreativitas di kalangan masyarakat dalam menyiapkan media pendidikan. Yang ketiga, terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan-pesan melalui media pendidikan. Yang keempat, kurangnya sosialisasi akan pentingnya media pendidikan bagi peserta didik dan lembaga penyelenggaraan pendidikan. Yang kelima, terbatasnya keberadaan media pendidikan yang spesifik bagi peserta didik berkebutuhan khusus karena tidak semua produk bisa dengan mudah didapatkan di lapangan pasar. Demikian presentasi dari kelompok 1, ada kurang lebihnya kami mohon maaf, bila ada pertanyaan kami tunggu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.